Kalau ada kan Saya Olivator Rizkia, dipanggil Kiki. dipanggil Kiki. Ya, Dari dari 10 angka 1. Nama saya Rian Andi Firmansyah, dipanggil Rian dari 10 AK 1. Hendri Ramadhani dari 10 PH 1. Nama saya Lani Herlina, dipanggil Lina dari 10 ke 1. Baik, namanya Angga, terus Kiki, Rian. Rian, Hendri, terus Lina. Sebelumnya ada yang tahu nggak ibu guru kalian di sini bidang apa? Tidak. Ada yang tahu? Jadi ibu jelaskan dulu. Di sini ibu ingin mengadakan proses konseling kelompok dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kalian alami. Ada yang pernah ikut konseling kelompok nggak sebelumnya? Belum pernah semua ya. Jadi ini baru pertama kali proses konseling kelompok dilakukan. Ada yang mengetahui apa itu konseling kelompok? Arti dari konseling kelompok? Tidak ada yang tahu. Baik, ibu jelaskan dulu. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh guru BK di sekolah untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang siswa alami. Baik itu masalah dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, di dalam konseling kelompok itu pastinya ada beberapa asas, banyak asas yang harus dipegang teguh oleh guru BK maupun siswa. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi informasi yang kalian sampaikan kepada ibu dalam proses konseling kelompok ini tidak akan bocor pada pihak manapun dan akan terjaga kerahasiaannya. Jadi kalian tidak usah khawatir jika kalian ingin menyampaikan permasalahan kalian, menyampaikan unek-unek yang kalian alami, kalian bisa menyampaikan dan berpendapat secara bebas dalam proses konseling kelompok hari ini. Kalau kalian sudah mengerti dan paham, baik. Untuk itu selanjutnya dalam proses konseling kelompok, karena kita melaksanakan konseling kelompok di waktu istirahat, maka waktu konseling kelompok sekitar 10 sampai 15 menit karena keterbatasan waktunya. Jadi apakah kalian sudah siap untuk ikut konseling kelompok? Baik, langsung saja. Nah, dimulai ya. Saat ini topik yang akan ibu angkat yaitu ketidakdisiplinan. Pasti kalian di sekolah, saat kalian di sekolah pasti kalian pernah mengalami tidak disiplin ataupun kalian melakukan hal-hal yang menjurus kepada ketidakdisiplinan, baik itu tidak disiplin dalam belajar, tidak disiplin waktu, dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak arti dari tidak disiplin itu apa? Bisa disampaikan? Boleh ngajukan tangan? Dengan cara jelasinnya. Jadi gak apa-apa, ibu sampaikan saja untuk mengefisiensikan waktu. Jadi ketidakdisiplinan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa ketika siswa itu melaksanakan suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan maupun tidak sesuai dengan wewenang dari pihak sekolah. Misalkan siswa itu terlambat datang ke sekolah, tidak memakai baju ataupun atribut sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi sekarang ibu ingin meminta kalian untuk menyampaikan permasalahan yang kalian alami satu persatu yang terkait dengan tidak disiplin. Bisa dari Mbak Lina dulu. Terlambat datang ke sekolah. Alasannya kenapa kok bisa terlambat? Karena belum kesiangan. Baik, untuk ini Telah mengumpulkan tugas. kenapa kok telat mengumpulkan tugas? Mengerti sama tugas ini. Gak ngerti ke pelajarannya. Pernah bertanya ke teman-teman atau ke guru kalau misalkan gak ngerti ke pelajaran? Pernah. Tapi masih telat mengumpulkan tugas. Baik, kalau Mas Rian Bolos pelajaran. malas pelajaran, Iya. tapi masuk sekolah nggak? Masuk tapi nggak ikut pelajaran.
Oh berarti alfa di pelajaran tertentu. Iya. Alasannya kenapa kok bolos? Karena Apa gak suka ke pelajarannya atau? iya gak suka pelajarannya sama gurunya gak enak. Iya. Kalau Karena masalah terkait tidak disiplin, tidak mendengarkan guru saat belajar. jadi adik mengatakan bahwa kamu tidak mendengarkan guru ketika guru menjelaskan pelajaran di dalam kelas. Alasannya kenapa? Karena kurang dimengerti penjelasannya dan bahkan kadang tidak diberi penjelasan. Langsung ngasih tugas itu. Ya, jadi gak paham. Kalau enggak tiduran di kelas. tidur di dalam kelas. Kenapa kok tidur di dalam kelas? Capean. Kecapean. Alasan lagi? Semalam begadang. Oh begadang, sering begadang. Baik, ibu sampaikan simpulkan dulu permasalahan dari kelas 1 persatu. Permasalahannya ada 5, karena terlambat datang ke sekolah. Kalau ada yang beri telah melakukan tugas, kalau ada yang bolos suatu mata pelajaran, di situ Kiki karena tidak mendengarkan guru di dalam kelas. Kalau ada Angga tidur di dalam kelas, jadi begitu. Nah karena kita keterbatasan waktu, jadi ibu hanya ingin membahas satu masalah untuk diangkat dan diselesaikan dan dibantu diselesaikan pada proses konseling hari ini. Menurut kalian masalah punya siapa yang paling berat dan penting untuk dibahas kali ini? Iya. Masalahnya lagi masalah siapa? Angga. Enggak. Menurut Dek Kiki siapa yang masalahnya harus dibahas? Baik, karena suara terbanyak permasalahan dari Angga yang harus disampaikan, maka ibu akan angkat permasalahan ini untuk dibahas dalam proses konseling. Nah, ibu ulangi lagi permasalahannya Angga itu dia tidur di dalam kelas. Tidur di dalam kelas karena dia kecapean dan sering begadang saat malam hari. Hal ini berdampak pada Angga yang tidak mendengarkan pelajaran, kadang tidak mengerjakan tugas karena dia tidur di dalam kelas. Nah, sekarang ibu ingin memberikan teknik dalam nilai konseling itu banyak sekali teknik. Nah, teknik yang menurut ibu cocok untuk mengatasi permasalahan itu adalah teknik realita. Teknik realita itu merupakan teknik yang mana kita menggunakan keadaan di sekitar kita dan menjadikan realitas itu sebagai tujuan untuk mengubah sikap kita. Nah, di dalam teknik realita itu ada 4 langkah, yaitu want atau keinginan, D atau doing apa yang dilakukan atau apa yang sudah dilakukan, yang ketiga itu E, kemudian yang ketiga itu ada evaluasi, yang keempat ada planning atau perencanaan. Nah, ibu akan bertanya dulu kepada Dek Angga, ada yang namanya itu want atau keinginan. Ibu ingin bertanya, apa keinginan kamu dalam permasalahan tersebut? Saya ingin menyelesaikan masalah saya. Baik, jadi kamu mengatakan bahwa ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, untuk selanjutnya di tahap kedua itu ada yang namanya doing atau arahan atau apa yang dilakukan. Sekarang apa yang dilakukan Dek Angga untuk menyelesaikan permasalahan tidur di dalam kelas? Saya berusaha melakukan hal lain Supaya tidak tidur. tidak tidur di dalam kelas. Kemudian di tahap ketiga ada yang namanya evaluasi.
apakah hal tersebut mampu menyelesaikan permasalahan kamu? Saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Masih belum bisa terselesaikan. Sebelum lanjut ke tahap terakhir, ingin meminta saran ataupun alternatif solusi ataupun pendapat dari kalian bagaimana cara agar si Angga ini tidak lagi tidur di dalam kelas. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya, dari Dek Lina. Apa alternatif solusi menurut kamu? Mengatur pola tidur. Mengatur pola tidur. Ada lagi? Terus menurut Henry? Mengatur waktu bermain HP dan tidur. Waktu main HP dan tidur. Kemudian untuk menurut Dek Rian? Menegurnya dan membangunkannya saat tidur di kelas. Baik. Kemudian Dek Kiki? Sering mengajak dia melakukan hal positif seperti sering beraktivitas atau berkelompok. Baik. Nah, dari keempat pendapat dan alternatif solusi yang disampaikan oleh teman-teman kamu, menurut Angga bagaimana? Dari alternatif solusi teman-teman kamu, apakah dari keempat itu yang pertama ini menjaga pola tidur? Biasanya kita sebagai manusia itu kan tidur satu hari itu 8 jam. Kalau misalkan kamu begadang kan biasanya hanya sekitar 2 atau 3 jam. Nah, makanya hal itu yang menjadikan kamu sering ngantuk di dalam kelas karena pola tidur yang tidak teratur. Kemudian dari solusi dari Henry, lebih bisa mengatur waktu antara bermain HP, tidur, dan belajar. Untuk dari solusi dari Dek Rian, akan menegur dan membangunkan kamu ketika tidur di dalam kelas. Nah, dari Dek Kiki, dia akan lebih mengajak beraktivitas. Misalkan ketika tidak ada guru kelas, kamu bisa berkumpul dengan teman-teman kamu, misalkan belajar berkelompok ataupun mengobrol bersama supaya kamu tidak lagi ngantuk di dalam kelas dan akhirnya tidur di dalam kelas. Nah, hal itu bisa menjadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Nah, apakah kamu mau untuk menerapkan alternatif solusi yang disampaikan oleh teman-teman kamu? Iya. Mau. Nah, rencana planning tahap keempat ini kan planning. Jadi rencana kamu ke depannya itu bagaimana? Saya akan melakukan yang teman-teman saya Sampaikan. sampaikan. Bisa dinyaringkan lagi suaranya Saya akan melakukan yang teman-teman sampaikan. untuk menyelesaikan masalahnya. Baik. Nah, kita sudah mendapatkan alternatif solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahannya Angga. Nah, untuk tahap akhir, ingin bertanya apa yang sudah kalian dapatkan atau apa harapan kalian dari proses konseling kelompok siang hari ini? Dari Mbak Lina dulu mendapatkan pengalaman dan teman-teman baru. Kalau Mbak Hendri? Saya mendapatkan motivasi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian Mbak Rian? Menghargai waktu untuk berproses di sekolah. Kalau Dek Kiki? Memiliki kepribadian yang lebih baik di dalam kelas untuk mendengarkan guru saat mengajar. Baik. Kalau ada Angga, bagaimana? Dari beberapa teman, saya mendapatkan motivasi untuk lebih baik lagi. Dari beberapa pendapat, teman. jadi kamu menemukan solusi dari permasalahan yang kamu alami. Baik. Karena waktu konseling hari ini sudah hampir selesai, Ibu akan mengakhiri proses konseling kelompok hari ini dan Ibu menyampaikan banyak terima kasih kepada kalian karena berkenan hadir dan mau berpartisipasi dalam proses konseling kelompok siang hari ini. Nah, misalkan kalian memiliki permasalahan ataupun kalian mengalami suatu masalah, kalian bisa mendatangi guru BK di ruang BK karena di sekolah
sekolah ini kalian punya yang namanya guru BK. Pasti di setiap kelas kan ada guru BK-nya kan. Nah, kalian bisa sharing-sharing ataupun konsultasi jika ada permasalahan agar kalian mampu mencapai tujuan yang kalian inginkan, baik itu tujuan dalam pendidikan maupun tujuan di dalam kehidupan kalian. Nah, karena baik, Ibu akhiri proses konseling kelompok hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like screw